السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali melihat salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi gerhana bulan, bahkan disebutkan oleh para pakar sebagai gerhana yang memiliki keistimewaan karena durasi dari gerhana bulan total ini akan jadi yang terlama di abad ini. Ini merupakan satu fenomena, satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadikan hati kita bergetar, yang seharusnya menambah keimanan kita, dan yang seharusnya semakin besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya dimiliki, dirasakan oleh seorang muslim ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 191 sampai 192, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, di dalam penciptaan bumi, dan berganti malam dan siang, silih berganti, la ayat, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya tidak semua orang bisa merasakan kebesaran Allah dalam alam atau dalam apa yang dilihat tidak di alam semesta ini. Hanya ulul albab, kata Allah. Hanya mereka-mereka yang berakal, hanya mereka-mereka yang cerdas, yang mereka mampu menangkap kebesaran Allah, mampu melihat kekuasaan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta ini. Liulil albab. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ulul albab. Siapa mereka ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka tidak mengingat Allah? Karena semua yang mereka lihat adalah kreasi ciptaan Allah Azza wa Jalla.
Di dalam semua ciptaan Allah, di situ akan terlihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik ketika berdiri ataupun duduk, bahkan dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka senantiasa bertafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Perenungan yang menghantarkan mereka sampai pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang tercipta dengan sia-sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan tanpa ada makna, tanpa ada nilai di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungi kami, jauhkan kami dari azab neraka. Itulah kondisi jiwa orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang berakal. Tentunya ulul albab bukan sekedar orang-orang yang cerdas. Karena banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mampu melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian sehingga mereka tahu betul gerak dari semua perputaran di alam semesta ini, tapi tidak menghantarkan mereka menuju rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kecerdasan mereka, kepandaian mereka tidak menyatu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah tatkala kita sampai detik ini diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akal fikiran, diberi hati yang senantiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Allah mencela mereka-mereka yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah tapi tidak memberikan pengaruh dalam jiwa mereka. Sebagaimana Allah firmankan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ka'ayyin, dan betapa banyak tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala fis samawat, di langit. Kita bagaimana bisa melihat besarnya ciptaan Allah, bagaimana keagungan langit, di mana Allah ciptakan 7 lapis tanpa tiang, dengan keluasan, dengan kekuatan, dan belum lagi makhluk yang ada di dalamnya. Fis samawat wal ardi. Kemudian mereka melihat bagaimana Allah menciptakan bumi. Yamurruna 'alaiha. Mereka lalui, mereka melewati, mereka melihat, mereka hidup, mereka menyaksikan, bahkan mereka mempelajari. Wahum anha mu'ridun, tapi mereka tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman, ma'asyiral muslimin. Allah mencela mereka. Mereka adalah orang-orang kufar, mereka adalah orang-orang musyrik yang tidak bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita pada malam hari ini telah melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini juga diingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menjadikan dua hal ini menjadi hal yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, yaitu az-zikrullah, dawamul dzikr wa dawamul fikr. Senantiasa mengingat Allah dan senantiasa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah kebesaran Allah dalam semua ciptaannya. Ada seorang penyair yang mengatakan, idzal mar'u kanat lahu fiqrah fi kulli syai'in lahu ibrah. Jika seseorang itu senantiasa berfikir, maka dia akan melihat segala sesuatu itu ada ibrah, ada pelajaran di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman beliau terjadi gerhana matahari, dan itu satu-satunya gerhana yang terjadi di zaman beliau. Adapun kita yang hidup di zaman sekarang ini berulang kali kita menyaksikan gerhana, kita mendengar tentang gerhana, bahkan berulang kali kita membaca tentang fenomena gerhana. Apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika fenomena ini datang, Nabi pun merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menyeru kepada umatnya, kepada para sahabat-sahabatnya untuk beribadah kepada Allah. Beliau berkata, "Idza ra'aitum dzalik," jika engkau menyaksikan terjadinya gerhana, fad'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, dan bertakbirlah. Ini semua hasil dari perenungan ma'asyiral muslimin, hasil dari tafakkur. Bertakbirlah kepada Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, wa sallu, dan kerjakan salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah di saat terjadi gerhana. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fad'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita sedang beribadah kepada Allah, berdoa, dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, sesungguhnya syams, matahari, dan bulan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga disinggung oleh imam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, menciptakan bulan bukan untuk disembah, tapi kita untuk merenungkan bagaimana keagungan Allah. Jika keindahan alam semesta ini begitu indah, kebesaran alam semesta ini begitu besar, begitu dahsyat, bahkan manusia tidak mampu menjangkau seluruh yang ada di alam semesta ini, bagaimana dengan sang Khalik, bagaimana dengan sang pencipta yang telah menciptakan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah lebih mulia, Allah lebih indah. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, dan apa yang kita alami di dalam kehidupan ini senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.